aku kemarin itu padu sama yang jaga nenek, yang orang Taiwan perempuan itu. Cuma pinter ngomong tapi nggak pinter kerja. Masa nenekku itu apa nggak dipakein oksigen waktu mandiin, apalagi keramas ya. Sudah napasnya nggak bagus, keramas nggak pakai oksigen, orangnya kan hap itu ya, nggak dihiraukan. Terus aku kan lihat, langsung tak tegur gini, kenapa kamu mandiin nenek nggak pakai oksigen? Dia bilang nggak usah apa, ini bukan kamu yang napas, nenek yang napas, aku bilang gitu. Terus aku kan bertengkar sama itu. Habis bertengkar sama dia itu malah putar balik. Ami, lihat ini tongnya kotor, ini kursi kecilnya kotor, dia bilang gitu ya. Terus tak balik gini, selama 3 minggu itu kamu yang kerja kok kotor nyalain aku bilang gitu. Nah kan debat mulut ya sama dia. Pak Bos nomor 2 itu ada di kursi ngeliatin kita, terus Pak Bos nomor 1 itu baringan teman-teman ya. Terus denger kita tuh debat terus, langsung keluar. Terus Pak Bos gede itu bilang gini, udah kamu jam 10 pulang, nggak usah sampai jam 12, bilang gitu sama orang Taiwan itu ya. Itu mulutnya nggak bagus, pokoknya bertengkar hebat aku sama dia. Nanti untuk next video tak kasih tahu ya, aku bertengkar itu masalahnya tuh apa sama dia. Hari ini aku tuh mau cerita ya teman-teman ya, cerita kejadian kemarin. Pertama kali aku datang, seperti video-videoku yang lalu ya, Pak Bos kan nyuruh aku istirahat dulu paginya, karena malam itu baru nyampe rumah jam 12. Terus aku mandi semuanya itu sampai jam setengah 1 ya, baru tidur. Terus pagi itu nggak tahu cepet banget waktu ya, jam 7. Nah jam 7 kan aku terus cepat-cepat bangun ya. Jadi hari itu nggak bisa sholat subuh karena sudah lambat ya, jam 7 baru bangun. Nah jam 7 bangun ya, seperti biasa kan bersih-bersih diri dulu ya. Setelah bersih-bersih diri dulu selesai, nah jam 8 kurang orang Taiwannya itu kan sudah datang. Nah datang itu kan seperti biasa ya, aku sapa dulu. Karena sebenarnya itu aku sudah jengkel sama dia ya teman-teman ya, karena temanku itu setiap hari kan video dia ngomong dia tuh gimana, jelek-jelekin aku gimana, itu di video terus dikirimin ke aku. Dia datang ke sini kan jaga nenek Senin, Rabu sama Jumat ya. Jadi selalu di video terus dikirimkan ke aku. Pokoknya intinya tuh menjelek-jelekan aku ya. Padahal aku sama dia itu ketemu cuma 1 jam. 1 jam doang. Dia tuh jelek-jelekin aku seperti itu. Dan setelah diusut, ternyata alasan dia seperti itu dia tuh mau apa ya, nyutik aku gitu loh. Tahu kan kalian? Nah ini aku mau cerita dari awal ya. Pagi itu aku sudah beres-beres kamar ya. Jadi dia datang itu aku sudah beres-beres kamar. Spraynya nenekku tak ganti, spraynya Pak Bos itu tak ganti, karena aku datang ke sini Pak Bos itu masih pakai spray sama selimut musim dingin ya teman-teman ya, padahal sudah panas seperti ini. Karena dulu waktu aku pulang ke Indonesia, Pak Bos itu belum mau diganti ya selimutnya, karena bulan 5 kan masih sebentar panas sebentar dingin gitu ya, takutnya itu dingin karena ya sudah usia ya teman-teman ya, kalau kedinginan malah nantinya sakit gimana. Nah ceritanya itu aku ganti selimutnya Pak Bos, tak ganti, tak cuci di mesin cuci semuanya, terus tak jemur ke atas ya. Nah dia tuh datang ya, aku sapa ya teman-teman ya, Ceni Hao. Terus apa dia bilang gini, Ami kamu pulang ke rumah bangun rumah ya? Iya aku bilang itu. Berapa rumah? 1. Oh itu temanku Indonesia aja sekali pulang rumah bangun 5 rumah. Terus tak giniin ya, mana ada orang Indonesia sekali bangun rumah 5 rumah sekali pulang dalam waktu 6 tahun. Sudah bisa beli tanah bangun rumah 1 itu sudah alhamdulillah, kok malah
bangun 5 rumah. Rumahnya gimana bentuknya? 5 kamar apa 5 rumah, aku bilang gitu. Kalau 5 rumah seperti punya aku itu dalam waktu 6 tahun sekali bangun 5 rumah itu nggak mungkin. Aku aja yang 1 rumah aja masih belum selesai ya. Aku pulang itu kan bangun teras, bangun garasi, bangun taman. Dia bilang, temanku aja orang Indonesia sekali pulang bangun 5 rumah, sombong. Aku bilang, mana alamatnya, cariin di mana dia, aku bilang gitu. Dia, aku lupa gitu. Alasan doang. Nah habis itu dia kan mandiin nenek. Mandiin nenek itu celana bagian bawah itu dilepas ya, dicuci, masih dicuci bagian bawah tuh, aku lihat masih pakai oksigen. Nah terus bajunya dilepas, mau dimandiin, mau dikremasi ya, itu nggak dipakein oksigen. Terus aku bilang gini, itu kenapa mandiin nenek, kremasi nenek nggak dipakein oksigen? Nggak usah, dia bilang gitu. Nggak usah, itu yang napas nenek, bukan kamu yang napas, aku bilang gitu. Main-main, buat main-main, aku bilang gitu. Terus Pak Bos kan terus melihat, Pak Bos nomor 2 nggak ngomong apa-apa teman-teman ya, cuma ngelihat. Terus habis itu, terus dia tuh bawa nenek keluar, terus bilang gini, Ani lihat itu tong airnya itu kotor, kursi kecil itu kotor. Nah, terus aku tanya balik ke dia, selama aku pulang 3 minggu itu kamu cuci enggak? Aku bilang gitu. Karena sebelum aku pulang semuanya aku cuci bersih, kamar mandi semuanya bersih. Aku datang itu kamar mandi, ya Allah Gusti, seperti bertahun-tahun nggak dicuci itu ya, hitam-hitam, seperti apa ya ngomongnya, tong-tong itu juga hitam. Aku terus bilang gini, itu kursi kecil aku sendiri yang pakai ya, aku bilang gitu. Jadi masa sehitam itu aku mau pakai, aku bilang gitu ya. Dulu setiap hari aku cuci karena aku yang pakai. Setelah aku pulang kotor seperti itu, nggak ada yang pakai, kamu juga nyalain aku. Tong air itu ya, tong air itu kan sebelum mandiin nenek harus dikeluarkan dulu untuk air dinginnya ya teman-teman ya, pakai tong itu. Dulu sebelum aku pulang tong ini tuh bersih, aku bilang gitu. Terus sekarang 3 minggu kotor, terus kamu nyalain aku. Selama 3 minggu itu yang kerja kamu atau aku? Tak bilang gitu. Terus dia pinter ngomong ya teman-teman ya. Di depan majikanku duduk di sini, terus dia tuh di sini, terus aku itu pas di sana. Oh, cekcok, adu mulut. Dia ngomong gini, tak balik gini. Dia ngomong gini, tak balik gini. Dia ingat itu orang Indonesia tuh senang dibully. Bisa dibully, gampang dibully gitu ya. Terus habis itu kan kita tengkar hebat ya, adu mulut terus. Aku bilang gini, kamu itu loh sudah nggak mau nolongin, ngomongannya aja yang banyak, aku bilang gitu. Kue pang mangcang nama to, aku bilang gitu ya. Terus Pak Bos gede itu kan tidur ya, karena malam jagain nenek. Pak Bos itu kan tidur di sana, keluar. Terus Pak Bos gede langsung bilang gini sama orang Taiwan itu, sudah kamu jam 10 langsung pulang, nggak usah sampai jam 12, nanti gajinya aku kasih sampai jam 12. Terus dia langsung, mukanya langsung berubah gitu loh. Terus gini, kok nggak usah, biar aku kerjakan sampai jam 12. Terus Pak Bos gede gitu, nggak usah, nanti kalau aku nggak ada kamu malah berantem sama Ami di sini, nggak usah. Terus Pak Bos kan nanya aku, Ami nanti jam 10 nenek kamu sendirian yang jaga ya? Iya, aku bilang gitu ya. Nah Pak Bos gini, udah nanti jam 10 kamu pulang, nanti karena jam 10 aku sudah ada apa ya, urusan, aku mau keluar, kamu jam 10 harus keluar gitu ya. Terus Pak Bos nomor 2 kan ngajak nenek kan ke taman sama dia. Aku kan masih bersih-bersih ya teman-teman ya, karena masih kotor banget. Aku dalam hati kan, mumpung ada orang yang jaga nenek, aku mau cepet-cepet tak bersihin gitu ya. Sampai di taman dia malah bilang gini sama temanku, sudah kembali ke Taiwan tapi nggak ke taman. Dia marah-marah. Tadi aku di depan Pak Bos bilang ini kotor, dia marah-marah. Ya gimana nggak marah ya, 3 minggu dia yang kerja kotor kok nyalain aku gitu. Terus habis itu di taman, nggak tahu temanku itu bilang gini, Ami kamu tahu nggak, waktu di taman dia tuh dimarahin sama orang Taiwan sini karena dia tuh ngomongnya tuh keras ya teman-teman ya, banter, terus nadanya tuh nada seperti orang sombong gitu.
Terus sama orang Taiwan itu diginiin, kamu itu ngomong keras seperti itu nggak pakai masker, nanti ada penyakitnya nular ke kami, digituin. Terus neneknya temanku itu waktu aku ke taman itu bilang gini, dia itu setiap hari itu jelek-jelekin kamu, itu tujuannya itu cuma mau merebut posisimu, dia bilang gitu ya. Karena orang Taiwan sama orang Taiwan gelagatnya kan sudah tahu gitu ya teman-teman ya. Aku bilang pantesan dia sebelum aku pulang itu ditanya gajimu di sini berapa, terus aku bilang segini. Oh uco, dia bilang gitu ya. Oh apa uco itu apa ya bagus gitu loh ya. Sewaktu dia ke taman, diajak Pak Bos berdua ke taman, aku segede kan masih di sini ya. Terus aku bilang gini sama abang pertama, aku bilang, bang itu loh, masa aku dimarah-marahin seperti itu, dia 3 minggu yang kerja, kamar mandi kotor, aku yang kena. Terus Pak Bos bilang gini, alah dia itu loh kerjanya cuma mandiin nenek, habis itu duduk di sana loh, nggak kerja ngapa-ngapain. Aku yang di sini setiap hari itu selalu lihat dia tuh kerjanya gimana. Aku juga nggak suka dia kalau ke sini. Dia ngomongnya itu banyak tapi nggak ada kerja. Aku gede loh bilang gitu. Cuma aku nggak hiraukan dia ngomong apa-apa, nggak aku hiraukan. Beda sama Pak Bos nomor 2. Dia ngomong apa, suruh beli ini, Pak Bos nomor 2 itu beli baik-baik terus dibeliin gitu ya. Karena Pak Bos nomor 2 itu nggak nyumbung kerjaan. Pak Bos gede itu masalah kerjaan rumah tangga ini tahu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada orang yang nyuruh dia ini sebenarnya begini, ini sebenarnya begini, itu dia nggak akan ngereken karena dia sendiri sudah tahu ya. Beda sama Pak Bos nomor 2. Kalau dibilang ini loh seharusnya beli ini biar baik, ini harusnya beli ini biar baik, Pak Bos nomor 2 selalu bilang baik-baik terus dibeliin gitu ya. Karena dia tuh nggak tahu kerja. Pak Bos nomor 2 kan kayak kerjaan rumah itu kan nggak tahu. Terus dia tuh mikirnya apa? Pak Bos nomor 2 kan nurut ya. Dia mau ngomong apa aja sama dia, nyuruh dia apa itu nurut gitu loh. Terus dia mikirnya itu kalau dia jelek-jelekin aku setiap hari, aku kembali ke Taiwan, terus aku bisa dicutik gitu loh, bisa diusir gitu. Nggak taunya malah dia sendiri yang kena batunya. Karena Pak Bos gede itu sudah tahu setiap hari di sini, jadi tahu dia kerjaannya gimana, orangnya gimana kan tahu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau minggirkan saya itu agak susah. Ya bukan sombong ya teman-teman ya. Karena aku di sini tuh sudah lama, sedangkan dia tuh barusan berapa hari aja sudah belagak seperti itu. Masa bilangnya gini, Ami, kau sini ya, cekencang. Ngomongnya tuh seperti majikan. Sedangkan majikanku sendiri itu nggak ngomong apa-apa. Terus tak balik dia ngomong, cekencang, ini kotor. 3 minggu itu siapa yang kerja? Aku bilang gitu. Kamu atau aku yang kerja? Kalau kamu yang kerja seharusnya kami tuh malu kalau bilang ini kotor, aku bilang gitu. Pak Bos gede itu sudah nggak suka sama dia ya teman-teman. Dia itu orangnya tuh sok ngatur, sok berkuasa dan nggak mau diatur. Padahal dia di situ cuma kerja, bukan majikan ya. Makanya Pak Bos gede itu kalau sama dia, Pak Bos bilang, aku kalau dia datang itu nggak ngereken. Yang ngomong apa-apa aku nggak ngereken. Dia tuh sudah tahu kalau aku itu nggak suka sama dia. Pak Bos gede sudah bilang seperti itu. Orangnya itu pinter ngomong ya teman-teman ya, tapi kerjanya 0. Kalau seperti pinter jaga nenek, masa nenek kan pernafasannya sudah nggak bagus, ya nggak mandiin sama ngeramasin, masa nggak pakai oksigen. Sampai aku lihat nenekku gini loh, itu nggak dihiraukan. Terus aku langsung bilang gini, kenapa kamu mandiin ngeramasin nenek nggak pakai oksigen? Aku bilang gitu. Sedangkan nenek pernafasannya sudah nggak bagus. Dia bilang nggak usah. Memangnya kamu yang napas? Tak balik gitu ya. Terus Pak Bos langsung datang nengokin, langsung dipakein. Kurang ajar banget itu. Kerjanya itu apa ya? Semaunya sendiri. Pokoknya dia kerja selesai beres, nggak ngereken pasiennya gimana nggak ngereken. Gitu aja mau merebut posisiku ya. Alhamdulillah aku cuma cuti 3 minggu ya teman-teman ya. Kalau lama itu mungkin nenekku sudah nggak tahu gimana. Karena
sewaktu aku di Indonesia sebenarnya itu banyak masalah ya, karena setiap hari Pak Bos kan selalu liangseknya terus liangsekgang gitu ya, itu napas kadar oksigen dalam tubuh itu selalu menurun ya teman-teman ya. Masa pakai oksigen itu cuma 96, seharusnya kan 98, 99, 100 kan dibantu sama oksigennya, selalu ngedrop gitu. Aku seolah-olah itu pengen yang cepet-cepet kesini gitu ya kalau dengar nenek-nenek seperti itu. Jan, kok ada ya orang seperti itu ya, gak kenal tapi bisa nilek-nilekin ya. Padahal aku 1 jam saja loh lihat dia sebelum aku pulang ya, karena dia datang ke sini 1 jam doang, tak ajarin ya gimana mandiin nenek, terus ngeramasin, pokoknya barang-barangnya nenek gimana itu sudah tak tunjukin. Dia kesini itu cuma mandiin nenek ya teman-teman ya, pokoknya jatah dia tuh satu hari cuma jam 8 sampai jam 12. Dia cuma mandiin nenek, yang ngurus nenek untuk masalah oksigen, masalah tabung oksigen, masalah mesin pernapasan, itu masalahnya Pak Bos ya. Dan sewaktu aku kesini malam itu ya, tuh tak periksa mesin pernafasan itu nggak diganti selangnya, sarangannya itu ya yang menghubungkan antara selang sama mesin itu hitam. Terus Pak Bos nomor 2 tak panggil, hehe, seolah-olah aku majikan. Pak Bos, lihat ini mesin pernafasan sarangan ini sama selangnya nggak diganti ya, tak tanyain gitu. Ini lihat hitam seperti ini, pantesan pernafasan anak itu selalu memburuk, tak boleh. Oh, nggak tahu ya. Nah terus selalu video aku kalau aku ganti selang itu ngapain, tak gitu. Habis itu untuk tabung oksigennya itu dibawa keluar kamar ya teman-teman ya. Katanya Pak Bos itu di dalam itu kalau ada tabungnya panas. Terus tak bilang gini, dibawa keluar kalau untuk kabelnya ini panjang nggak masalah, tapi kalau kabelnya itu cuma segini dibawa keluar, terus untuk sarangannya itu ditempelkan ke tembok, seperti kalau hidung kamu itu di sini terus kamu itu disuruh tidur tengkurap terus, itu gimana pernafasanmu? Terus Pak Bos bilang, oh nggak tahu ya, sudah 3 minggu seperti itu loh, pantesan napasnya nenek itu nggak bagus, tak bilang gitu. Pokoknya jaga orang tua kalau sudah pindah tangan itu sudah lain acara ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih mau kerja jaga neneknya, kalau pulang jangan lama-lama. Aduh, aku aja sudah ketar dari waktu di Indonesia ya, karena nenekku setiap kali tak telepon selalu bilang gini, sudah nggak usah banyak ngomong, cepetan kembali gitu, terus ngomongnya itu seperti itu. Terus kemarin tak tanyain, Mbah, tak tinggal perasaan kamu gimana? Nenek bilang perasaanku itu nggak aman, nggak nyaman, bilang gitu ya, karena sudah terbiasa sama aku ya teman-teman. Bener omongannya bosnya temanku ya, dia dulu kan bilang gini, kerjaan kalian 1 orang dikerjakan 3 orang, itu semuanya tuh nggak ada yang bener. Setelah itu aku alami sendiri ya, kerjaanku 1 orang dikerjakan 3 orang, 1 pun nggak ada yang benar ya. Pokoknya ceritanya seperti itu ya teman-teman ya. Niat hati itu mau mencari perhatian majikan, nggak taunya malah diusir. Jadi kita bisa ambil pelajarannya ya teman-teman ya, jangan sampai kita itu merebut sesuatu jika bukan punya kita. Nah, jangan sampai kita mencelakai orang karena akan kembali ke kita sendiri. Hairen, haijeji, mencelakai orang lain sama aja mencelakai diri sendiri. Nah, seperti dia kan mau merebut kerjaanku dengan cara menyudutkan aku, menyalahkan aku, pokoknya menjelek-jelekan aku di depan majikan. Tapi majikanku kan orangnya pinter-pinter ya teman-teman ya. Walaupun dia ngomong gini majikanku bilang hal-hal, kan belum tentu majikanku percaya sama dia, karena majikanku itu orangnya nggak mudah percaya sama orang baru.
apalagi Pak Bos gede. Aku tuh salut banget ya, waktu dia tuh ngoceh jelek-jelekin aku, Pak Bos gede tuh langsung, padahal tidur loh, langsung keluar, langsung bilang gini, sudah kamu jam 10 langsung pulang, nggak usah sampai jam 12, nanti jam 10 aku mau keluar, takutnya kalian itu malah bertengkar. Terus Pak Bos langsung bilang gini, nanti gajimu sampai jam 12 tak kasih. Dia masih ngayal ya, dia bilang nggak usah, biar aku kerja sampai jam 12. Enggak, Pak Bos gede bilang gitu, nggak usah, jam 10 langsung pulang, nanti kamu di sini malah bulian. Langsung bilang gitu loh Pak Bos. Terus langsung dia ceklakep, nggak ngomong apa-apa lagi. Nah dia keluar, Pak Bos kan masih di sini mau siap-siap mau ada urusan jam 10 ya. Pak Bos bilang gini, langsung aja aku kasih keluar dia, tak usir, dia bilang. Nanti nggak ada orang, dia malah bully kamu. Pak Bos gede lah bilang gitu. Nah terus dibawa sama Pak Bos nomor 2 kan ke taman ya. Pak Bos nomor 1 langsung telepon Pak Bos nomor 2, nanti jam 10 suruh dia bawa mama pulang. Terus Pak Bos nomor 2 kan bilang gini, dia bilang nanti mama dibawa pulang jam 11. Nggak boleh gitu, nggak usah. Terus langsung Pak Bos gede telepon ke orang Taiwan itu ya. Terus langsung orang Taiwan itu langsung naik ke atas, langsung di depan pintu ini ya. Terus tak bukain, udah nenek tak urus, kamu pulang aja, aku bilang gitu. Ya pokoknya dimanapun kita berada ya, jangan sampai kita itu mencelakai orang ya teman-teman ya. Karena mencelakai orang, mencelakai diri sendiri. Jika bukan hak kita, jangan pernah mempunyai keinginan untuk merebut. Itu malah akan membuat kita tuh sendiri malu. Sampai sekarang itu Pak Bos nomor 2 kalau sama aku itu malu. Karena apa? Gara-gara dia, Pak Bos nomor 2 itu sering berantem sama Pak Bos gede. Pak Bos gede itu selalu bilang gini, di sini tuh masih banyak madu. Nih, 3 gelas, 3 botol ini madu yang paling bagus Pak Bos Bujang yang beli. Cuma segini itu 1.000 lebih ya, katanya itu madu asli. Terus orang itu nyuruh Pak Bos nomor 2 itu beli madu nih, 1.500 segede ini. Pak Bos gede kan bilang gini, itu lo palsu. Pokoknya Pak Bos gede selalu bilang, itu lo palsu, bukan madu asli gitu ya. Oh di sini tuh sudah ada madu kok kamu beli madu lagi. Pak Bos gede bilang, itu kemarin orang Taiwan itu suruh Pak Bos nomor 2 beli madu. Pak Bos nomor 2 juga nurut beli. Terus tak bilangin gini, itu madu yang di rak-rakan itu lo masih banyak, ngapain beli lagi, itu malah yang asli. Dia bilang nggak apa-apa gitu ya. Malah agak kisruh sama abang sendiri gara-gara nurutin orang itu. Dan setelah aku kembali, semuanya kebuka ya, sampai neneknya temanku bilang gini, majikanmu itu terlalu polos, terlalu percaya sama orang yang pintar ngomong itu. Padahal profesor, percaya sama orang yang pintar ngomong tapi nggak tahu kerja. Dia pertama kali di sini, katanya Pak Bos gede, dia itu masak di dapur. Karena dia itu nggak makan ikan, nggak makan daging ya teman-teman ya. Sekali masak langsung 4 sayur. Terus Pak Bos gede bilang gini, kamu masak 4 sayur ini siapa yang mau makan? Kita cuma 2 orang siang gitu ya. Terus dia masak itu ya, untuk sisa sampah-sampahnya itu dibuang ke tong sampah. Kalau kita di sini itu sisa masak itu dibuang ke cuy ya teman-teman ya, buat dikasih makan babi. Dia enggak, langsung masuk tong sampah. Pak Bos gede kan yang kerjanya gantiin aku ya buang sampah apa kan tahu ya teman-teman ya. Terus agak marah gitu. Agak marah itu Pak Bos nomor 2 itu masih belain dia. Padahal udahlah nggak usah nggak usah nggak usah diributkan, cuma gitu aja, masih belain dia. Terus
aku kesini sama Pak Bos nomor 2, langsung aku ngomong, kemarin temannya nenek itu bilang majikanmu yang nomor 2 itu orangnya polos, percaya omongan dia yang pintar ngomong. Aku ngomong langsung ke Pak Bos nomor 2, nggak takut. Tidak. Terus nenek itu bilang gini, bosmu itu bilang ke aku, katanya oh dia jaga nenek bagus, terus mau nolong kerjaan rumah, mau masakin. Terus aku langsung bilang gini, kerjaan bagus sampai mandiin ramah si nenek nggak dipakein oksigen, pantesan oksigen dalam tubuh nenek selalu ngedrop sampai orangnya nenek kan sampai hap gini ya, nggak dihiraukan, bagus lah, tak bilangin gitu. Aku langsung ngomong di depan Pak Bos nomor 2. Pak Bos nomor 2 langsung cuma gini doang, ketawa doang. Terus tak bilangin gini, Pak Bos, waktu kemarin aku bersih-bersih, kamu kan bawa nenek sama dia turun ke bawah. Dia tuh nggak mau sama temanku, katanya Ami sudah kembali ke Taiwan tapi nggak ke taman. Dia itu marah-marah karena semuanya kotor. Dia waktu marahin aku, nyalain aku di depan kamu, itu kamu kan cuma diam-diam, cuma ngeliatin kita doang, kamu cuma diam, nggak ngomong apa-apa. Tak gituin, Pak Bosku tak gitu. Pantesan Ama itu bilang majikanmu itu dengerin omongan dia, dan ternyata bener toh, aku bilang gitu. Waktu dia marahin aku, kamu tahu, cuma kamu diam aja, tak gitu. Aku langsung tak gitu. Terus kalau kamu suka dia, ya ambil aja dia, suruh jaga nenek biar aku kerja sama orang lain. Enggak, bukan gitu. Langsung tak gedak ngono bosku. Terus habis itu Pak Bos bilang gini, enggak, bukan gitu. Kamu jangan marah. Sekarang dia sudah enggak di sini aja. Kamu jangan marah. Jangan bawa ke hati gitu. Terus tak bilang gini, dia loh pertama kali aku ada di rumah, 1 hari ada di rumah, temanku itu sudah SMS, tak bilang gini. Dia ngomong apa aja di video dikirimin ke aku. Langsung Pak Bos kan kaget gitu. Langsung tak buka semuanya. Nanti lain kali aku ketemu sama dia, tak kerawuk rainnya. Tak bilangin gitu. Udah kamu jangan marah. Nah, aku kan masih jengkel ya sama Pak Bos nomor 2 ya. Terus dia kan ngomong apa-apa, aku agak orangnya namanya orang jengkel ya. Yang penting nenek tak urus baik. Aku nggak merhatiin dia ngomong apa-apa. Terus Pak Bos gede sorenya datang, bilang gini, Ami udah nggak usah marah-marah, aku sudah ngusir dia nggak usah marah-marah. Yang penting aku sama adik-adikku kan nggak marahin kamu, memang dia tuh mulutnya nggak bagus, dibilang gitu. Pak Bos gitu, ya kamu jangan marah-marah ya, lagian sekarang dia sudah nggak di sini lagi. Nanti kalau dia masih mau kesini lagi, mau buat acara lagi, langsung tak komplain ke kantornya biar dia nggak bisa kerja. Pak Bos bilang gitu. Terus semenjak itu Pak Bos nomor 2 itu bilang maaf sama abangnya. Percaya sama orang yang pintar ngomong, malah ribut sama abangnya sendiri. Pokoknya kalau buat teman-teman ya, kalau mau cuti masih mau kerja itu jangan lama-lama, nanti bisa ngedrop, pasiennya bisa ngedrop, karena berpindah tangan yang mengurus, yang jaga itu sudah lain acara. Kalau acaranya lebih bagus mending, kalau acaranya lebih parah seperti nenekku itu. Ini curhat ya teman-teman, curhat sama kalian semua. Sebenarnya aku pulang itu perasaanku gimana, terus kembali ke sini itu gimana gitu ya. Ya terus terang ya teman-teman ya, aku pulang ke Indonesia itu karena temanku selalu ngirimin video-video itu ya. Aku itu jengkel, pengen marah, terus tahu nenek kondisi kesehatannya seperti itu, ngedrop juga ketar-ketir gitu. Terus aku kembali ke sini, masalah semuanya kebongkar.
mana yang benar mana yang salah semuanya itu kelihatan, ya enggak. Sebagus-bagus kita itu menyimpan kebusukan pasti akan tercium juga. Jadi orang itu yang biasa-biasa aja lah. Kalau bukan hak kita ya nggak usah kita itu kepingin gitu, nggak usah. Lebih baik itu nyari yang lain gitu ya. Jangan sampai kita mau merebut sesuatu dari orang, melakukan berbagai cara yang akhir-akhirnya menghinakan kita. Apa nggak malu sendiri ya. Nah ini berhubung sarapanku sudah selesai teman-teman ya, ini aku mau bawa nenek untuk ke taman karena sekarang itu musim panas ya. Jadi kalau ke taman itu pagian nggak begitu panas, nanti kalau lambat dikit itu sudah panasnya minta ampun. Untuk kerjaan rumah setelah ke taman baru aku kerjakan, aku tuh seperti itu ya. Jadi kalau kita nungguin kerjaan rumah selesai ke tamannya jam 10 itu sudah panas banget. Jadi mending sekarang nenek tak bawa ke taman biar menghirup udara segar ya. Nanti sampai ke taman sudah fresh, pikirnya sudah sudah jernih, pulang istirahat nenekku, aku mulai kerja. Karena kalau siang ini ya seperti ini cuma kita 2 orang ya teman-teman ya. Untuk Pak Bos nomor 2 seperti biasa sibuk kerja, Pak Bos nomor 3 juga sibuk kerja, Pak Bos dokter apalagi. Walaupun Pak Bos gede sudah pensiun, ini biar istirahat dulu ya teman-teman ya, karena kecapean aku tinggal. Jadi setiap hari Pak Bos gede itu di sini ya, malam kurang tidur. Pak Bos itu bilang gitu. Terus kemarin bilang, kamu sudah kembali, aku mau pulang tidur. Ya udah pulang aku bilang gitu. Nggak taunya kemarin siang datang lagi, gara-gara aku lagi jengkelan sama Pak Bos nomor 2 ya. Pak Bos nomor 2 tak jengkelin, dia tuh agak gimana gitu ya teman-teman. Terus ngomong sama abangnya, kalau nggak gitu dia 2 orang nggak akur ya teman-teman. Gara-gara orang itu kakak beradik sering kisruh. Pak Bos nomor 2 nurutin kemauan dia, Pak Bos nomor pertama melarang menuruti kemauan dia. Karena orang itu pintar ngomong tapi nggak pintar kerja. Selalu bilang ini loh sebaiknya begini, ini loh sebaiknya diberikan ini loh sebaiknya diberikan ini gitu. Pokoknya dia ngomong itu suruh beli ini, suruh beli itu, sesuatu yang nggak berguna. Seolah-olah dia itu majikan. Ngomongnya itu seperti itu. Dan alhamdulillah masalahnya sudah selesai, orangnya itu sudah diusir pergi, dan ini ya tinggal aku baik-baik urus nenek ya teman-teman ya, biar kesehatannya itu pulih kembali. Ya beginilah ya teman-teman ya untuk video kali ini, cerita mengenai curhatku setelah kembali ke Thailand. Dan alhamdulillah masalah sudah selesai, orangnya sudah diusir, dan tinggal aku ini ngurus nenek baik-baik biar kesehatannya kembali seperti dulu ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis dan mensupport channelku ya. Semoga aku dan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, kelapangan dalam segala urusan, kelancaran rezeki, amin. Jangan lupa berdoa dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Bye bye.